Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya sampaikan karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab ini ada karakteristik yang unik dan ada juga karakteristik yang universal. Karakteristik yang unik adalah karakteristik yang menjadi ciri khas bahasa Arab itu sendiri. Kemudian karakteristik yang universal adalah karakteristik yang dimana juga terdapat dalam bahasa-bahasa lain. Karakteristik yang universal diantaranya yaitu bahasa Arab memiliki gaya bahasa yang beragam, yang mana ada diantaranya ada ragam sosial, kemudian ragam geografis yang dipengaruhi oleh wilayah atau daerah di Timur Tengah, kemudian ada juga ragam dialek atau lahjah yang menjadi kepribadian setiap individu masyarakat tersebut. Kemudian bahasa Arab juga dapat diekspresikan secara lisan maupun tulisan. Kemudian selanjutnya karakteristik yang unik itu yang menjadi ciri khasnya bahasa Arab. Yang pertama ada aspek huruf. Nah, aspek huruf di sini aspek huruf hijaiyah, yang mana penempatan makharijul hurufnya ini sangat khas dari bahasa-bahasa lain. Sini ada beberapa huruf akan saya sebutkan dalam lagu. Alifun ba ta'un sa jimun ha'un kha'un dal dalun ra zayun sin shinun sadun dalun ta ainun din fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ya'un ya hadhi huruful hija. Nah, itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua aspek bunyi. Dalam bahasa Arab juga yang menjadi ciri khas itu ada aspek bunyi, yang mana ketika bunyi huruf tersebut dipanjangkan maka itu memiliki makna tersendiri. Ciri-ciri khusus itu antara lain vokal yang dipanjangkan dalam huruf mad, yaitu alif setelah fathah, ya sukun setelah domah, dan waw sukun ya sukun setelah kasroh, dan waw sukun setelah domah. Kemudian yang kedua ada aspek bunyi tenggorokan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian juga ada huruf-huruf yang tebal, ada huruf yang tipis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga aspek kosakata. Nah, di sini dalam bahasa Arab itu satu asal kata itu bisa menjadi banyak bentuk kata yang dinamakan tasrif. Jadi semisal contoh kata fa'ala, itu asal kata fa'ala bisa ditasrif ke dalam banyak kata yang mana memiliki makna yang berbeda-beda, walaupun asal katanya sama, tapi nanti ketika ditasrif, ketika susunan katanya berubah, itu mereka memiliki makna yang berbeda-beda. Misal kata fa'ala itu bisa menjadi fa'ala yaf'ulu dan seterusnya. Kemudian fa'ala yufa'ilu dan seterusnya. Kemudian fa'ala yufa'ilu dan seterusnya. Kemudian af'ala yuf'ilu dan seterusnya. Kemudian tafa'ala yatafa'alu dan seterusnya. Kemudian tafa'ala yatafa'alu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir istaf'ala yastaf'ilu dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada aspek kalimat. Nah, sini bahasa Arab itu punya keistimewaan dalam aspek kalimat. Yang pertama, dia memiliki i'rab, kemudian juga susunan katanya berbentuk jumlah yang terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian ada juga penyesuaian dalam bahasa Arab. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, i'rab. Nah, bahasa Arab
ini memiliki i'rab yang mana tidak dimiliki oleh bahasa lain. I'rab itu adalah perubahan akhir kata yang mana dipengaruhi oleh berbeda-bedanya amil yang masuk. Nah, jadi i'rab ini ketika harokat terakhirnya itu berubah, walaupun katanya sama tapi harokat terakhirnya berbeda, dia mempunyai makna yang berbeda-beda. Misal contoh yang pertama, ma ajmalan nujuma, yang diartikan alangkah indahnya bintang-bintang itu. Ma ajmalan nujuma, alangkah indahnya bintang-bintang itu. Kemudian ketika harokat terakhirnya berubah, misal ma ajmalun nujumi, maka maknanya juga berubah, maka akan diterjemahkan apa yang lebih indah dari bintang. Kemudian ketika berubah lagi harokatnya, ma ajmalan nujumu, apanya yang indah dari bintang itu. Nah, jadi berubahnya harokat pada akhir kata ini bisa merubah makna. Ini keistimewaannya bahasa Arab. Kemudian yang kedua, jumlah. Di sini pada dasarnya setiap bahasa itu susunan kalimatnya terdiri dari predikat, subjek, dan objek. Nah, namun susunan tersebut dalam bahasa Arab itu punya keistimewaan. Dalam bahasa Arab ada dua jenis susunan kalimat. Yang pertama jumlah ismiyah yang terdiri dari dua isim. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya yang ismiyah, al-masjidu kabirun, yang mana kalau diartikan itu masjid itu besar. Nah, kemudian yang fi'liyah contohnya qoma zaidun, yang mana ketika diartikan adalah Zaid telah berdiri. Kemudian selain kedua jumlah tersebut itu disebut jumlah mufidah. Selain itu ada juga jumlah yang syibah jumlah, yaitu ada susunan idhofah, ada juga susunan i'rab man'ut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga penyesuaian. Nah, di dalam bahasa Arab itu yang khas itu ada penyesuaian yang mana penyesuaian bentuk jamak, bentuk tunggal, dan bentuk ganda atau musanna itu disesuaikan juga. Mudzakkar muannasnya atau laki-laki, jenis laki-laki perempuannya juga disesuaikan. Semisal mubtadanya mudzakkar atau laki-laki, maka khabarnya juga harus laki-laki. Kemudian jika mubtadanya jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Sini ada penyesuaian dalam bahasa Arab itu. Berbeda dengan bahasa lain yang rata-rata tidak memiliki penyesuaian yang seperti ini. Jadi yang mendetail seperti ini hanya di bahasa Arab. Kemudian selanjutnya perbandingan karakteristik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, dari hasil analisis kami di sini ada beberapa perbandingan aspek karakteristik dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama dalam aspek kalimat. Nah, dalam aspek kalimat ini dalam bahasa Arab itu punya dua susunan, dua jenis jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah contohnya seperti tadi al-masjidu kabirun, maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti masjid itu besar. Kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah yang contohnya boroba zaidun ramron, yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti Zaid memukul Amar. Nah, di sini perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia
hanya punya satu susunan kata, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, sementara bahasa Arab punya dua jenis susunan kata. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Arab predikat atau fi'il atau kata kerja yang didahulukan, maka dalam bahasa Indonesia berbeda. Dalam bahasa Indonesia subjek dulu yang didahulukan, baru predikat. Sementara bahasa Arab predikat dulu baru subjek, kemudian setelah itu objek atau maf'ul. Nah, kemudian juga dalam bahasa Arab terdapat i'rab, yang mana jika lafal i'rabnya berbeda namun katanya sama, maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang berbeda walaupun lafalnya sama. Kemudian dalam bahasa Arab juga terdapat penyamaan, yang mana bentuk tunggal, mu'an, ganda atau jamak, itu ada penyamaan. Sementara dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dan yang kedua, ada aspek huruf. Nah, dalam aspek huruf, bahasa Arab ini punya lebih banyak huruf dibanding bahasa Indonesia. Juga punya penempatan makhraj lebih banyak dari bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada aspek kosakata. Nah, dalam bahasa Arab itu punya lebih banyak kosakata, karena dalam bahasa Arab satu asal kata itu bisa menjadi banyak kata yang memiliki makna berbeda-beda dari asal kata yang sama. Sementara bahasa Indonesia tidak ada, hanya sedikit. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.